install aplikasi Smart PSS. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu aplikasi Smart PSS, Smart PSS adalah aplikasi yang digunakan untuk memantau CCTV Dahua ya, khususnya melalui PC gitu ya. Jadi buat teman-teman yang selama ini bisa mengakses melalui handphone, maka dengan Smart PSS teman-teman juga bisa akses DVR ataupun CCTV teman-teman melalui laptop ataupun komputer dengan bantuan aplikasi Smart PSS. Oke, jadi untuk mendownload aplikasi Smart PSS teman-teman perlu akses dulu website dahuasecurity.com gitu ya. Nah, kemudian setelah teman-teman masuk ke website seperti ini, teman-teman bisa masuk ke menu support ya. Terus kemudian teman-teman pilih yang download center ya. Teman-teman klik, teman-teman geser ke bawah. Terus kemudian teman-teman pilih yang tools ya. Terus kemudian teman-teman bisa pilih yang desktop tool ya. Terus kemudian kita klik. Nah, di sini ada banyak pilihan dari berbagai macam aplikasi punya CCTV Dahua ya. Nah, di sini kita akan fokus pada yang ini ya, Smart PSS. Kemudian ini kita bisa klik ya. Terus kemudian kita bisa klik download ya. Oke, ini sekarang proses downloadnya sedang berjalan ya. Baik teman-teman, sekarang aplikasinya sudah berhasil di terdownload dan kemudian kita bisa langsung klik open saja. Terus kemudian ini kita bisa double klik ya. Nah, kalau ada keterangan seperti ini pada komputer teman-teman, ini bisa diklik more info, terus kemudian diklik run anyway ya. Terus kemudian ini bisa checklist ya, di checklist untuk persetujuannya. Terus kemudian sebentar, ini kita balikan dulu. Kemudian kita bisa klik ini ya, pilih bahasa. Ini juga ada bahasa Indonesia, tapi saya akan menggunakan bahasa Inggris saja biar universal. Kemudian bisa klik next. Terus kemudian ini bisa checklist juga kalau mau ada shortcut di desktop. Kemudian kita bisa klik install. Oke, di sini kita bisa menunggu sampai proses installnya selesai ya. Nah, kemudian ini install sudah successful ya. Kalau kita mau langsung running Smart PSS-nya, kita bisa cek di sini, terus kemudian kita bisa klik finish. Terus kemudian di sini keterangannya display resolution less than 1280x800 and there may be display problem, to continue. Kita klik OK saja kalau ada seperti ini. Terus kemudian di sini kita bisa klik yang have read and agree ya. Terus kemudian diklik yang agree and continue. Terus kemudian kalau ada Windows Defender Firewall kayak gini, kita kasih akses ya. Kita bisa checklist semuanya, kemudian allow access. Terus kemudian kita bisa checklist lagi. Terus kemudian bisa klik agree and continue. Nah, di sini kita diminta untuk membuat password ya yang digunakan nanti untuk login ke aplikasi Smart PSS-nya ya. Ini teman-teman bisa buat sendiri ya, sesuai dengan kemauan teman-teman. Di sini saya menggunakan QWERTY 123 atau kebanyakan orang biasanya pakai admin 123 ya. Di sini kita bisa klik auto login ya. Terus kemudian bisa klik next. Nah, di sini ada security question juga yang nantinya ketika teman-teman itu lupa, teman-teman bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kalau saya biasanya nggak mau pusing ya, jadi saya buat seperti ini saja. Jadi ketika nanti ada pertanyaan keamanan, kita bisa jawab A, B, dan C. Terus kemudian kita bisa klik finish. Nah, ini adalah tampilan
mode PSS nya ya. Nah, ada level seperti ini tetap aja di allow access saja. Oke teman-teman, ini adalah tampilannya ya. Jadi ada seperti ini. Di awal ada monitor solution, access solution, attendance, video intercom. Nah, di sini untuk live view. Kalau untuk live CCTV, di sini untuk playbacknya. Nah, di sini ada menu-menu ya. Ada device manager, kemudian log query, event config, dan monitor instruction. Kalau kita mau akses CCTV biasanya cukup tiga ini ya, device manager, live view, dan playback. Nah, kalau misalkan kita mau lihat CCTV kita adanya di mana ya, biasanya itu ada di device manager. Terus kemudian kita bisa auto search. Nah, nanti perangkat-perangkat yang terdeteksi itu nanti kita bisa tambahkan seperti itu ya. Baik, saya kira cukup ya untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, kemudian like videonya, dan bagikan ke seluruh media sosial teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.